Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Karena ini topik juga baru bagi saya. Karena topik ini berlanjut daripada waktu kemarin kita berbicara mengenai gangguan tidur, dan saya ketemu dengan akan diagnosa ini atau penyakit ini yang namanya narkolepsi. Jadi saya akan men-share beberapa video pendek-pendek, tentunya dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya, tapi nanti saya akan coba untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, walaupun saya dokter, saya juga perlu belajar akan jenis-jenis penyakit, ya. Jadi, saya coba untuk share video-video ini. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran kepada saudara-saudara. Karena saya tidak sempat untuk testing, ini saatnya kita coba tes apakah ini bisa ditampilkan ya. Baik, mari kita coba. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan di layar. Narkolepsi, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang coba dia punya video. Kalau tidak kedengaran boleh memberitahu saya. Cognitive functioning. Ya, ya. At night. Suara boleh kedengaran? Bisa, bisa. Suara saya juga bisa kedengaran? Bisa, bisa. Oke, baik. Jadi kita akan belajar. Our ability to maintain optimal health and cognitive function is due in part to a coordinated sleep-wake system that regulates 3 distinct and stable states of sleep and wakefulness. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mempunyai kemampuan untuk mengatur bangun tidur, ya. Dan ini adalah kemampuan daripada fungsi otak. Nah, ada 3 keadaan yang diatur oleh fungsi otak ini, sehingga nanti saudara bisa mengetahui bagaimanakah kita bangun, lalu kita tidur. Jadi ada 3 keadaan. Baik, kita lanjut. Wakefulness, non-REM sleep, and REM sleep. Jadi pertama, keadaan yang disebut wakefulness, bangun. Seperti sekarang, ya. Nah, sekarang ini saudara-saudara sedang bangun. Pikirannya tanggap dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian, saudara tertidur yang non-REM, non-rapid eye movement. Di sini adalah saudara sudah tidur dan matanya diam. Nah, matanya tidak bergetar-getar. Nah, ini adalah dibuat oleh sel-sel otak yang membuat saudara tidur. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang sangat pulas dan mata saudara suka berkedip-kedip ya, seperti melihat sesuatu. Padahal saudara sedang tidur. Nah, ini adalah 3 keadaan dari segi neurobiologi, neurofisiologi daripada otak. Cara kerja daripada otak yang membuat saudara tanggap dan bangun, dan bagian daripada otak yang membuat saudara tidur, dan tidur tanpa pergerakan bola mata. Yang ketiga adalah Anda tidur tetapi matanya bergerak-gerak, seakan-akan Anda melihat sesuatu. Lanjut. The brain is designed to promote wakefulness during the day, and non-REM and REM sleep generally only at night. Jadi saudaraku, pada umumnya otak itu merangsang kita untuk bangun pada siang hari, dan otak itu membuat kita tidur pada malam hari. One or more neuronal systems in the brain promote each state, which helps ensure stable boundaries and predictable transitions between wakefulness and sleep states. Jadi, bagian daripada otak ini mengatur kapan saudara bangun, kapan saudara tidur non-REM, dan kapan saudara tidur REM. Wakefulness is normally associated with high muscle tone and neuronal activity necessary for alertness and neurocognitive functioning. Pada waktu saudara bangun, maka otot itu
kuat, tegang. Dan saudara punya otak berpikir itu bisa berjalan, saudara bisa bertanggapan, dan saudara bisa mencerna akan hal-hal di dalam pikiran. At night, sleep normally occurs as a predictable pattern of alternating periods of non-REM sleep and REM sleep. Pada malam hari, maka pola tidur non-REM dan REM ini terjadi berganti-gantian. Pada waktu tidur, mulai dengan non-REM menjadi REM, balik lagi ke non-REM, balik lagi ke REM, balik lagi ke non-REM, kepada REM, non-REM, akhirnya bangun. Non-REM sleep usually occurs first and is characterized by relaxed muscle tone and stages of slower frequency neuronal activity to support deep restorative sleep. Tahap tidur yang pertama disebut tidur non-REM. Di sini biasanya otot itu tidak tegang, lemes. Dan tidurnya ini adalah tidur untuk pemulihan, ya, untuk pemulihan tidur yang pulas dan menyegarkan tubuh kita. REM sleep normally occurs only at night, with episodes becoming longer as the night goes on. REM sleep is Sedangkan tidur REM itu jadi berikutnya, dan ini terjadi hanya pada malam hari, ya. Dan ini terjadi pada awalnya pendek saja, makin panjang, kemudian makin panjang, ya. characterized by muscle atonia and fast frequency cortical neuronal activity associated with dreaming. Dan tahap tidur REM ini betul-betul tidak ada ketegangan di otot sama sekali, atonia, tidak ada kegiatan otot, tetapi kegiatan daripada neuron atau sel-sel saraf itu sangat cepat. Dan ini terkait dengan mimpi. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, gerakan mata itu dengan mimpi itu saling terkait sekali. Ya, lanjut. Stable boundaries between states ensure that elements of one state do not occur in another and promote a normal sleep-wake cycle with consolidated wakefulness during the day and sleep at night. Jadi perbedaan antara ketiga ini terjadi dengan jelas. Tidak ada yang satu terjadi bersama dengan yang lain. Dan ini terjadi antara siang dan malam, pembagian ini sangat bagus. Predictable timing and stable boundaries also ensure infrequent and predictable shifts from one state to another, leading to consolidated alert wakefulness and cognitive functioning throughout the day, and predictable alternating periods of non-REM and REM sleep at night. Jadi saudara lihat bahwa saudara bisa bangun sepanjang siang hari dari jam 6 sampai kira-kira jam 10, kemudian saudara tidur dengan pola tidur non-REM, lalu akhirnya menjadi REM, lalu tidur non-REM, naik REM lagi, tidur non-REM, akhirnya sampai kita bangun lagi, ya. Jadi inilah dalam jam-jam dalam satu hari, dan ternyata pada malam hari saudara lihat di situ ada tidur REM dan tidur non-REM berganti-gantian, dan REM-nya itu yang merah itu ya semakin panjang, ya. Nah, seperti itu, dan sampai dia mau bangun lagi, nah, tidur lagi dalam, baru mau bangun lagi, baru tidur lagi. Baik. Infrequent awakenings. Sleep-wake stability is critical to optimal health and cognitive function, and there are coordinated systems in place to support the timing and stabilization of sleep-wake states. Jadi saudaraku, di dalam otak ini sangat penting bahwa kita bangun dan tidur. Bangun dan tidur dengan pola yang teratur. Kalau polanya teratur, kita berhubungan dengan kita bisa berpikir dengan baik dan kita bisa bangun dengan baik. Ya. Oke, dan ini ada pola-polanya di dalam otak.
The hypothalamus is a critical brain region for regulating the timing and stability of sleep-wake states. Jadi saudaraku, di manakah pusat otak di mana mengatur kita bangun dan kita tidur? Di tengah-tengah bagian otak bagian tengah kita itu terdapat satu alat yang oleh ahli disebut hipotalamus. Di daerah hipotalamus inilah tempat pusat untuk pengendalian bangun dan tidur. The hypothalamus is the only source of certain neuronal systems, such as hypocretin and histamine, which play crucial roles in this regulation. Ternyata saudaraku yang kekasih, di dalam hipotalamus ini terdapat sel-sel saraf yang mengatur tidur ini, yaitu neuron-neuron hipokretin, neuron-neuron histamin. Hipokretin itu bahan kimia, histamin itu adalah bahan kimia, dan ada hormon-hormon yang merangsang tidur non-REM. Hypocretin neurons are wake-stabilizing neurons that promote and stabilize wakefulness during the day. Neuron itu adalah sel saraf. Neuron hipokretin ini adalah neuron yang membuat kita bisa bangun dan stabil sepanjang siang hari. Hypocretin neurons promote wakefulness directly by activating cortical and subcortical neurons. Jadi, neuron-neuron hipokretin ini, dia langsung membuat kita sadar, bangun, karena dia merangsang sel-sel neuron yang ada di permukaan otak atau korteks, ini yang berfungsi dengan kesadaran ya. Nah, baik juga neuron yang segera di bawah korteks atau di bagian lapisan atas daripada otak atau subkorteks. Hypocretin neurons also promote wakefulness indirectly by activating histamine neurons and wake-promoting neurons outside of the hypothalamus. Hipokretin juga mempengaruhi bangunnya, kesadaran ini, kita jadi sadar bangun, dia merangsang neuron-neuron histamin, dan neuron histamin ini pergi melalui jaringan-jaringan saraf ke bagian-bagian lain yang membuat kita bangun dengan neuron asetilkolin, neuron dopamin, neuron serotonin, dan neuron norepinefrin. Jadi saudara boleh lihat bahwa sudah ditemukan bahwa kita bangun karena ada pusat yang membuat kita bangun, yaitu neuron hipokretin yang mengeluarkan bahan kimia hipokretin yang merangsang otak langsung dan juga merangsang neuron histamin. Neuron histamin ini juga mempengaruhi akan bagian-bagian lain daripada otak. Nah, jadi di sini saudara akan melihat bahwa kalau saudara minum obat CTM, ya kalau orang mau naik kendaraan dan suka mabuk-mabuk, disuruh minum CTM. CTM adalah obat antihistamin. Jadi CTM bekerja untuk menekan neuron histamin ini sehingga kita merasa ngantuk dan kita kurang sadar sehingga kita tidak muntah pada waktu kita berada di perjalanan. Oke, lanjut. Hypocretin neurons stabilize wakefulness by inhibiting non-REM sleep-promoting neurons. Jadi, neuron hipokretin ini juga membuat rasa bangun ini tetap bertahan karena dia akan menekan kepada neuron-neuron yang merangsang terjadinya tidur. Ya. Jadi non-REM sleeping promoting neurons. This action is achieved through activation of histamine and other wake-promoting neurons, which then inhibit non-REM sleep-promoting neurons. Jadi ini terjadi karena pada waktu keluar histamin, dia merangsang neuron yang lain dan ini sama-sama memblok akan sel-sel saraf yang menghasilkan tidur.
Neurons also stabilize wakefulness by inhibiting REM sleep-promoting neurons. This action is achieved through activation of histamine, norepinephrine, and serotonin neurons, which inhibit REM sleep-promoting neurons. Nah, sekali lagi, bukan hanya non-REM, tetapi yang REM juga dihambat oleh bahan-bahan yang keluar dari histamin dan neuron-neuron lain yang menghasilkan rasa bangun. Histamine neurons perform similar functions at these same regions. By modulating the systems that support the timing and stabilization of sleep-wake states, hypocretin neurons work to maintain the predictable timing and stable boundaries that. Jadi, yang menjadi pusat atau yang inti pemain utama untuk membuat saudara bangun dan kemudian tidur adalah hipokretin ini. Hipokretin. Are necessary for normal sleep-wake cycles. Jadi siklus ini terjadi dengan baik seperti itu. Oke, lanjut. Ya, baik. Baik, saudara, kita lanjut kepada slide yang kedua. Let's see what's happening in the brain. Ini kalau orang Normally, in people who do not have a sleep disorder like narcolepsy, many naturally occurring chemicals in the brain, like hypocretin and histamine, work together to help people stay awake and alert throughout the day, and sleep throughout the night, switching between. Jadi saudara, kalau saudara mempunyai bahan kimia hipokretin, bahan kimia histamin dalam jumlah yang cukup di otak, maka saudara bangun dan tidur dengan normal. Non-REM sleep and REM sleep in a regular pattern. Most people with narcolepsy have very low levels of hypocretin. Without hypocretin, histamine and other naturally occurring chemicals in the brain don't work well enough, and wakefulness. Jadi, pada orang yang terganggu tidurnya, ini hipokretinnya sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali. Jadi, orang ini suka ngantuk-ngantuk, ya, karena hipokretinnya. Becomes reduced. This results in excessive daytime sleepiness, or EDS, the inability to stay awake and alert during the day. Ini menyebabkan sepanjang hari orang ini ngantuk-ngantuk terus, yang namanya excessive daytime sleepiness. Dia tidak bisa bangun, betul. Padahal sudah siang hari, tapi dia ngantuk-ngantuk terus. When histamine and other chemicals in the brain can't keep people awake anymore, non-REM sleep and REM sleep can occur when they shouldn't. Bila mana histamin ini nanti juga berkurang, maka tidur yang non-REM dan REM ini terjadi pada waktu yang salah. Daytime sleepiness can become worse when non-REM sleep or REM sleep occurs at the wrong time. Parts of REM sleep occurring at the wrong time can also cause brief episodes of muscle weakness during wakefulness known as cataplexy. Jadi saudara, bila mana pada siang hari saudara bisa tertidur, bahkan tertidur REM, maka ini bisa menyebabkan bahwa saudara tiba-tiba tidak ada tenaga, ya. Orang Manado bilang ketindisan. Ya, ketindisan, dia sadar tapi nggak bisa bergerak, ya. Namanya katapleksi. Jadi ini adalah, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia ketindisan itu apa, keleleban atau apa, ya. Jadi orang itu tiba-tiba, aduh rasa seperti mau mati, ya. Nah, ini bisa terjadi oleh karena emosi atau keadaan-keadaan tertentu. The muscle weakness of REM sleep can also result in sleep paralysis, the inability to move or speak when falling asleep or waking up. Jadi, ini juga bisa menyebabkan waktu kita tidur tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bangun,
tidak bisa ini, ya. Nah, itu. When the dreams of REM sleep occur at the wrong time, it can cause sleep-related hallucinations, vivid, dream-like experiences when falling asleep or waking up. In addition to these symptoms, people with narcolepsy may also experience disrupted nighttime sleep, waking up often throughout the night. Kemudian gejala yang lain bila mana REM ini terangsang, orang itu tidur sudah mulai mimpi-mimpi buruk. Atau pada malam hari dia bangun, ya. Bukan pada waktunya harus bangun, dia bangun. These symptoms most often occur because the levels of important natural chemicals in the brain are too low, so the separate states of wakefulness and sleep do not work properly. Learn more about narcolepsy symptoms and how they're connected. Jadi saudaraku, mengapa terjadi gangguan tidur? Ada bahan kimia di otak ini yang katanya terlalu rendah. Ya, jadi kalau kita mengantuk tidak pada tempatnya, kalau seperti jam sekarang saudara sudah mengantuk, itu normal, apalagi kalau bangun agak subuh-subuh jam 3 sudah bangun, jam ini, maka kimia-kimia di dalam tubuh itu sangat rendah, terutama hipokretin, histamin tersebut. Belum lagi melatonin, serotonin, kortisol, itu juga rendah semuanya. Dan itu membuat kita merasa mengantuk. Oke. To states of wakefulness and sleep by watching the other videos in this series at knowNarcolepsy.com. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Narcolepsy is a chronic neurologic disorder. Symptoms of narcolepsy result from changes to some of the chemicals in the brain that play important roles in wakefulness and sleep. To better understand narcolepsy, it may help to understand what happens in the brain during normal wakefulness and sleep in people without narcolepsy. There are 3 separate states of wakefulness and sleep: wakefulness, non-REM sleep, and REM sleep. Ini kalau normal. REM stands for rapid eye movement. Normally, the states of wakefulness and sleep occur one at a time in a regular pattern. During the day, people who do not have a sleep disorder like narcolepsy are usually awake, alert, and can think clearly. Non-REM sleep and REM sleep both occur at night, but not at the same time. During non-REM sleep, people typically experience light sleep to deep restorative sleep, usually without dreaming. REM sleep is when people usually dream. During REM sleep, most muscles become inactive, so people don't act out their dreams. Many naturally occurring chemicals in the brain play important roles in wakefulness and sleep, including hypocretin, sometimes called orexin, and histamine. During the day, these 2 chemicals work together to help people stay awake and prevent non-REM sleep and REM sleep from happening. When these chemicals are at normal levels, people can stay awake and alert throughout the day. They also usually sleep through the night, switching between non-REM sleep and REM sleep in a regular pattern. Dengan pola yang teratur. Learn more about states of wakefulness and sleep and how they are different for people with narcolepsy. Bagaimana tanda-tanda dari narkolepsi dan bagaimana mendiagnosa dan mengobatinya. Ini adalah video yang lebih detail. Oh, sorry. Lanjut. Ya, nih. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. At one time or another, you've probably had to force yourself to stay awake, maybe while driving. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a... Try it free today. Oke, kita coba ulang. At one time or another, you've probably had to force yourself to stay awake, maybe while driving or when you're in a long lecture. In these... Kadang-kadang saudara sudah ngantuk dan terpaksa harus bangun.
Misalnya sementara mengendarai mobil atau sementara mendengarkan ceramah yang panjang. Terpaksa harus bangun, saudara sudah ngantuk-ngantuk. Situations, you were exerting control over your sleep-wake cycles. Narcolepsy is a disorder in which the ability to regulate sleep-wake cycles is impaired. So, the normal Jadi kalau saudara mengantuk tapi saudara bisa paksa sehingga saudara bisa tanggap lagi, itu berarti saudara mampu untuk mengatasi rasa kantuk. Tapi kalau saudara tidak bisa lagi mengatur akan siklus bangun tidur ini sudah terganggu, ini yang disebut narkolepsi. normal boundaries between sleeping and being awake are weak, leading to frequent lapses into sleep and the occurrence of elements of sleep while a person is awake. Jadi, narkolepsi ini, dia sering-sering sementara ini sudah mulai mengantuk-ngantuk. Dan dia sementara bangun, tapi sudah mengalami mimpi dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi dia ngantuk-ngantuk, atau dia sementara bangun tapi sebenarnya tidur. In a deep part of the brain called the hypothalamus, there is a special group of neurons that help stabilize wakefulness and sleep. These Di dalam otak, di bagian hipotalamus ada sel-sel saraf yang mengatur bangun dan tidur. neurons produce the neurotransmitters orexin A and B, also called hypocretin 1 and hypocretin 2, which connect Ini sel-sel ini menghasilkan dua bahan kimia yang disebut orexin A atau hipokretin 1 dan orexin B atau hipokretin 2 yang berperan untuk koneksi. to key sites in the brainstem and elsewhere that regulate wake and sleep states. Mengatur Specifically, satu-satu orexins bangun. have an excitatory effect, which helps stabilize merangsang. wakefulness across the day and sleep throughout the night. Dia membuat In siang individuals bangun with the dan malam classic form tidur. of narcolepsy, an autoimmune process kills off nearly all the orexin-producing neurons during adolescence, resulting in Jadi, ada orang-orang yang mengalami autoimun di mana sel-sel untuk membuat bangun ini dibunuh oleh imun-imun tersebut sehingga orang itu suka mengantuk. Dan ini terjadi pada waktu remajanya. Kerusakan sel-sel yang merangsang bangun. 5 key symptoms: daily sleepiness despite adequate sleep at night, episodes of muscle weakness known as cataplexy, an inability to move at the start or end of sleep, vivid hallucinations at the start or end of sleep, and fragmented sleep. Gejala-gejala daripada narkolepsi ini adalah mengantuk-ngantuk sepanjang hari, lemes, ya, tidak bisa bergerak, tidak mampu untuk bergerak pada waktu awal atau akhir dari tidur, kemudian terjadi halusinasi atau bayang-bayang mimpi-mimpi siang hari, dan kemudian tidur yang ya terganggu, sering-sering terganggu. Sleepiness is usually the most challenging symptom. People with narcolepsy can doze off with little warning, usually when sitting down, like in class. Rasa ngantuk adalah gejala yang paling utama. Orang itu mudah sekali tertidur, apalagi pada waktu dia duduk. Tiba-tiba sudah tertidur. Or while working at a computer, but they generally don't sleep more than healthy people do in a given 24-hour period. Most individuals with narcolepsy find that a short 15-minute nap substantially improves their alertness for a few hours, which suggests Jadi saudara, orang-orang ini tidurnya tidak pulas. Tapi kalau mereka tidur selama 15 menit, mereka akan bisa sadar untuk beberapa jam. Artinya, that the sleepiness of narcolepsy is caused by a problem with the brain circuits that normally promote full alertness, rather than the poor quality or insufficient sleep. jadi orang-orang narkolepsi ini menunjukkan bahwa ada gangguan di dalam sirkuit atau jalur-jalur di dalam otak dan bukan karena kurang tidur. Walaupun mereka tidur cukup.
Normally, when a healthy person goes to bed, they go through the sleep cycle lasting an hour or more before they reach rapid eye movement, or REM sleep, which is the stage of sleep characterized by dreaming. People Pada waktu normal, orang-orang yang normal, mereka harus tidur kurang lebih 1 jam untuk sampai kepada tahap REM, yaitu mereka mulai mimpi 1 jam. with narcolepsy fall asleep very quickly, in as little as 5 minutes, and they often enter REM sleep in just a few minutes. Tetapi orang yang narkolepsi ini, pada waktu dia tertidur, dalam beberapa menit dia sudah REM dan dia sudah mimpi. This can result in very vivid dreams, even with brief naps. Alright, the secking major Jadi symptom mereka is bisa mimpi dengan cataplexy. sangat Cataplexy jelas. refers to episodes of muscle Di weakness sini which are kata triggered pleksi by mereka strong lemes emotions. otot-ototnya. Positive Kalau mereka emotions, marah, such as tiba-tiba laughing at a joke or winning a kalau game, are the tertawa most atau common triggers. menang, But cataplexy tiba-tiba sometimes tidak occurs bisa with bergerak. intense anger. Apalagi Much waktu of the marah. time, the weakness bisa ke affects only the stop. face and neck, but severe episodes can cause total body weakness or paralysis. Biasanya lumpuh itu hanya di bagian kepala dan leher. Tapi kalau sudah sangat berat, itu bisa seluruh badan tiba-tiba lemas. Causing the person to slump to the ground, Sehingga orang itu unable bisa to jatuh, move for a minute or two, even though they are awake. walaupun dia bangun. Understandably, this symptom can have a severe impact on the lives of people with narcolepsy, Maka both from a mempunyai physical perspective, dampak since they besar could dalam get hurt when they kehidupan. collapse, as well as a psychological perspective. People with narcolepsy may feel anxious about having cataplexy in public, leading some to avoid situations that might elicit an episode, such as a party or wedding. Jadi karena orang ini takut dengan keadaannya, mereka itu tidak mau bersosial, tidak mau bertemu dengan teman di pesta atau di perkawinan. The third symptom is hallucinations around the edges of sleep. These are Halusinasi vivid, pada often waktu awal frightening, atau akhir. visual, tactile, or auditory hallucinations that occur when falling asleep, Ini pada in which waktu tidur case mereka they're called hypnagogic jadi hallucinations, seperti or upon hipnogagik, awakening, which are called hypnopompic hallucinations. ya hipnopompik Common dan hallucinations hipnogogik. are imagining a threatening stranger or animals in the Ada bedroom. binatang buas, They ada probably result orang from a asing. mixture of wakefulness and the dreaming of REM sleep. And the hallucinations can be so realistic, they can be hard to distinguish from reality. Jadi kalau mereka mengalami mimpi-mimpi begini, mereka seakan-akan itu betul-betul terjadi dan bukan mimpi, seakan-akan rasanya. Sleep paralysis is the complete inability to move for a few moments to a few minutes immediately Ini, after mereka awakening ketindisan, or tidak bisa just bergerak when falling asleep. pada waktu Now, setelah during tidur REM atau sleep, the brain is very bangun. active, but the voluntary muscles of the body are paralyzed, otak probably sudah to bekerja prevent people tapi from acting otot out their tidak mau dreams. bergerak. This paralysis generally subsides before we wake up, but occasionally we regain consciousness before the paralysis has worn off. Episodes of sleep paralysis can even be more frightening because the immobility might be accompanied by hypnopompic hallucinations or a sense of suffocation. Both sleep Jadi paralysis orang and ketindisan hypnagogic bisa tidak hallucinations can merasa occur tidak in healthy bernapas. people if they've not been getting enough sleep. Ini boleh Though terjadi people orang with sehat narcolepsy kalau are kurang tidur. sleepy through much of the day, many also have fragmented sleep at night. Kalau orang This terlalu means banyak they tidur pada waktu spontaneously siang wake up hari, malam several hari times mereka a night, bisa and it tidur can take 10 to yang 15 tidak minutes to fall back asleep. terpecah-pecah. Interestingly, only a minority of people with narcolepsy experience all 5 symptoms, which can make it hard to distinguish narcolepsy from other disorders that cause sleepiness. Jadi saudaraku, ada orang-orang yang mengalami narkolepsi tapi tidak lengkap semua 5-nya. Jadi sukar dibedakan dengan orang-orang yang mempunyai gangguan-gangguan yang lain. Evaluations like polysomnography or a multiple sleep latency test, both of which take physiologic measurements like EEG and ECG tracings while a person is sleeping, are generally used to help diagnose narcolepsy. Jadi untuk mendiagnosa narkolepsi ini digunakan alat mengukur listrik otak atau EEG, kemudian mengukur listrik daripada otot-otot. Ya.
Wise, while there is currently no cure for narcolepsy, there are a number of medications, including specific stimulants and antidepressants, that can be used to help manage many of the symptoms. Katanya ini tidak ada obatnya, tetapi bisa ditangani dengan memberikan obat perangsang dan obat antidepresi. All right, as a quick recap. Orexins are neurotransmitters that normally maintain stable wakefulness and sleep. In narcolepsy, the orexin-producing neurons are lost, and without orexins, many phenomena normally associated with sleep begin to affect the waking state, causing symptoms like daytime sleepiness, cataplexy, hypnagogic hallucinations, and sleep paralysis. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, Oke, baiklah saudaraku, sampai di sini akan pemaparan kita. Terima kasih atas pemahamannya. Jadi saudara sudah mengetahui mengenai 3 keadaan, bangun, tidur REM, dan tidur non-REM. Kemudian saudara sudah tahu bahwa hipotalamus atau Tuhan sudah membuat bagian tengah otak untuk menjadi motornya, induk untuk mengaturnya, yaitu dengan adanya hipokretin, yang tadi disebut hipokretin 1 dan 2. Kemudian dia merangsang histamin, kemudian histamin merangsang akan bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi sesungguh sangat indah sekali bagaimana Tuhan mengatur hal tersebut. Dan kita mempelajari bahwa narkolepsi adalah suatu gangguan karena autoimun merusakkan sel-sel yang membuat pengaturan bangun tidur itu. Sehingga orang itu mengalami 5 gejala tadi, termasuk suka bermimpi pada awal dan akhir tidur, mimpinya juga sangat menakutkan, dan rasa lemas, tidak bisa bergerak, dan akhirnya obatnya atau pengobatannya tidak diketahui, atau tidak bisa diperbaiki lagi ini tidur kecuali diberikan obat perangsang, antidepresan, stimulator, dan juga obat-obat hal tersebut. Dan mungkin kita perlu untuk adanya dokter spesialis saraf, neurolog, untuk menerangkan lebih lanjut kepada kita sekalian. Saya adalah seorang dokter umum yang juga mempelajari hal-hal ini. Saya tertarik membagikan dengan saudara-saudara sekalian, tapi sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini, dan kita ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan ke Sister Novita. Baik, terima kasih Dr. Ruben Supit untuk pemaparan yang sudah diberikan mengenai kondisi atau keadaan narkolepsi. Nah, kita punya beberapa waktu ke depan untuk dapat tanya jawab. Mungkin bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar atau sehubungan dengan apa yang tadi sudah dibagikan oleh Dr. Ruben Supit, kami persilahkan. Sementara bagi yang ingin bertanya, boleh silahkan mengajukan pertanyaannya bisa secara langsung. Namun untuk pada saat ini kita di ruang chat sudah ada 3 pertanyaan, dokter. Mungkin kita bisa langsung dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada ya? Ya, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama dari saudara Henry D. Apakah masalah jika waktu pagi pukul 8 sampai 10 terjadi ngantuk dan akhirnya tertidur, bahkan sering? Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Dr. Ruben. Oke, baik. Ya, jadi itu adalah gangguan daripada tidur, sehingga pada waktu harus bangun, seperti baru pagi jam 8 sampai 10 sudah ngantuk dan tertidur. Itu adalah gangguan tidur. Namun, narkolepsi berbeda. Narkolepsi adalah gangguan tidur yang sangat-sangat berat, yang sangat di luar daripada kebiasaannya.
sudah terlalu biasa ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Tapi kalau hanya ngantuk sekali-kali, mungkin makan makanan yang mengandung minyak-minyak, gorengan, sehingga gangguannya di pencernaan, itu bukan narkolepsi ya. Jadi untuk hal-hal yang akan sembuh, itu bukan narkolepsi, adalah gangguan yang berat sekali ya, yang cukup berat. Ya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya itu terjadinya hanya sekali-sekali, kita belum menggolongkan itu sebagai narkolepsi ya, Dok ya. Ya. Mungkin ya. ada gangguan di yang lainnya hingga terjadi rasa ngantuk pada jam-jam tersebut. Baik, semoga bisa menjawab Bapak Henry D. Dan ada pertanyaan yang selanjutnya, Dok. Kita akan langsung ke selanjutnya. Dari Bapak Haris Swaro, pertanyaannya adalah, jam bangun yang tepat jam berapa? Di tabel pembahasan tadi sepertinya dimulai dari jam 6 untuk wake. Apa salah jika bangun jam 3 atau jam 4 pagi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi itu adalah suatu tabel percontohan di antara di waktu bangun, tidur REM dan tidur non-REM. Jadi dia bangun, kemudian dia tidur non-REM, kemudian dia mulai naik ke REM, nggak sampai dibangun dia udah tidur lagi non-REM, naik ke REM, kemudian non-REM, kemudian bangun, kemudian tertidur lagi, bangun, dan ketidur lagi ya. Itu adalah pola normal yang dibuat tadi. Jadi tidak harus jam 6, harus bangun ya. Nah, tapi saudaraku, nanti kalau kita pelajari di dalam neurofisiologi atau cara kerja daripada otak, maka siklus tubuh circadian rhythm atau siklus bangun dan tidur yang terjadi di dalam kehidupan seseorang itu tergantung kepada produksi daripada bahan-bahan kimia yang membuat bangun dan tidur tersebut. Dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut, bahwa pada waktu sebelum tengah malam, maka produksi daripada hormon-hormon ini terjadi dengan sangat aktif, yang kemudian menuju kepada puncak paling tingginya di pagi hari sekitar jam 7, jam 8, jam 6, jam 7, jam 8 pagi. Sehingga kita paling rasa segar di jam-jam tersebut. Jam 6, jam 7, 8 pagi. Kemudian dia akan terpakai sepanjang hari. Sehingga pada waktu jam 7, jam 8, jam 9 malam itu akan sangat rendah, maka rasa mengantuk luar biasa di jam tersebut. Bila mana mereka bangun di jam 7, maka mereka akan bertahan lebih lama. Nah, orang yang bangun jam 3, jam 4, maka jam mengantuknya akan lebih cepat. Ya, seperti saya sering bangun jam 2, jam 3, jam 4 sudah bangun. Jadi jam seperti ini, jam 7, jam 8 malam, jam 9 saya udah ngantuk. Kalau tidak ada acara apa-apa, sudah tertidur. Ada orang-orang yang dia punya siklus itu, naik turunnya itu lebih larut. Biasa tidurnya jam 10, jam 11, jam 12 malam. Pagi-pagi belum bisa bangun, ya. Mereka bangun lebih larut. Jadi itu berpola. Jadi untuk menunjukkan akan berapa lama waktu untuk tidur itu variatif. Nah, pada bayi waktu tidur itu sangat panjang. Dalam awal kehidupan dia bisa tidur 20-23 jam. Jadi hanya bangun 1 jam dalam satu hari. Habis itu dia tidur terus. Sedangkan orang yang sudah tua, tidurnya bisa hanya 4 jam, 3 jam satu hari. Habis itu dia bangun terus. Dan nampaknya dia tidak masalah. Dia tidak ngantuk-ngantuk. Untuk orang-orang tertentu, ada yang bisa tidur pendek, tetapi mereka tidak mengantuk-ngantuk sepanjang hari mereka. Nah, itu adalah
keadaan daripada setiap orang. Jadi mungkin kita bisa tanya kepada ahli yang mengenai tidur, tetapi yang saya baca adalah kalau saudara mau tahu jam ideal saudara untuk tidur dan bangun, saudara melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Bila mana saudara tidur pada jam tertentu dan saudara terbangun pada jam tertentu, dan pada waktu saudara bangun, saudara tidak merasa lemas, tidak merasa ngantuk, tapi saudara merasa segar bugar. Itu berarti bahwa saudara sudah cukup charge, sama seperti handphone sudah diisi baterainya dan dia sudah full charge. Jadi tiap-tiap orang mempunyai keadaan masing-masing yang berbeda-beda, dan mungkin kita tidak mengerti kimia apa yang bekerja di dalam diri kita. Tetapi kita enak-enak saja. Kalau kita tidur jam segini, kita bangun jam segini, dan itu bagus. Kalau kita tidur jam begini, lalu tidak jam begini, itu. Jadi ini pengalaman saya seperti itu, bahwa kalau saya malam hari, saya susah belajar. Itu sebabnya jam-jam seperti ini, saya susah ngantuk dan saya tidak bekerja memikirkan otak. Tapi jam 2, jam 3, jam 4 pagi, itu otak sudah sangat segar, saya bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi mungkin saya sama dengan Pak Haris, jam otak saya untuk bekerja bagus adalah di subuh-subuh hari, dan jam di mana konsentrasi saya sangat kurang adalah jam-jam seperti ini, jam 7, jam 8, jam 9. Ya, saya sudah menemukan itu sejak saya mahasiswa. Kalau jaga malam saya sulit sekali, paling siksa. Saya nggak bisa begadang. Teman-teman itu suka begadang sampai saya nggak bisa, saya akan tertidur dan ngantuk. Kalau malam saya akan tertidur. Jadi ada orang mengatakan bahwa ada manusia yang manusia kalong atau manusia kelelawar. Siang hari tidur, malamnya dia bisa bangun. Ya, ada orang seperti itu. Apakah itu karena kebiasaan? Saya rasa ada. Karena itu bisa dilatih, dibiasakan sehingga orang ada yang apalagi artis-artis itu mereka tidur malam ya larut sekali sampai hampir subuh jam 4, lalu mereka tidur sampai siang, sampai sore pun mereka masih tidur, malam mereka bangun, lalu mereka pergi buat acara mereka di malam hari. Tapi kebanyakan orang adalah manusia siang, memang ada juga manusia malam. Jadi untuk waktu yang ideal untuk bangun bagi seseorang itu, saya pernah baca di buku adalah sangat bervariasi. Ada orang yang 7-8 jam pada umumnya. Orang pada umumnya, penelitian di Los Angeles County, Alameda County di Los Angeles, bahwa orang yang tidur 7-8 jam itu umurnya paling panjang. Dan hasil penelitian ini yang dibuat di 40 tahun yang lalu itu menyebar ke seluruh dunia, diajarkan di setiap sekolah, diketahui oleh dokter. Oh, dokter bilang, perawat bilang, guru saya bilang, tidur yang paling bagus 7-8 jam. Benar. Itu hasil penelitian dari Dr. Breslau dan Dr. Belloc. Dan orang tidak tahu dari mana ini rumus 7-8 jam. Tapi itulah dari situ. Penelitian dari Dr. Breslau dengan Dr. Belloc yang ada di Los Angeles dan menemukan waktu ideal untuk orang yang umur panjang 7-8 jam. Tetapi bagi saya, bahwa Tuhan membuat siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Kata-kata daripada Tuhan Yesus adalah, aku harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi hari masih siang. Karena malam akan tiba di mana tidak seorang pun bekerja. Jadi filosofinya atau rumus alamnya adalah Tuhan membuat siang itu mata boleh melihat. Sedangkan malam itu gelap, mata tidak boleh melihat. Jadi
saya pikir bahwa Tuhan mau kita tidur pada waktu maghrib sampai subuh, dan Tuhan mau kita bangun dari subuh sampai maghrib. Jadi seperti itu, ayam pun tahu kalau jam 4:30 mereka udah ya, dan jam 6 sore mereka udah naik ke pohon. Jadi itulah kata-kata daripada Tuhan Yesus, bekerja selagi masih siang, dan malam hari tidak ada seorang pun akan bekerja atau main badminton ataupun Zoom seperti kita ini ya. Kita sudah melanggar akan hukum tidur. Kenapa? Karena ada listrik. Karena ada teknologi, ada komputer. Sehingga malam sekarang udah harus tidur. Saudara-saudara, kita semua harus tidur sekarang. Tapi saya baru pulang kerja, siapkan materi sedikit, jadi masih pakai baju kerja, masih pakai dasi, melayani hal ini. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, saya menjawab secara ilmiah sebagian, tapi sebagian saya jawab secara filosofi, sesuai dengan rancang gelap dan terang yang dibuat seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter sudah menjawab dan juga sudah direspon oleh penanya dan sepertinya juga sudah diaminkan oleh beberapa peserta kita di sini yang katanya sekarang memang sudah mengantuk. Sesuai filosofi memang sudah waktunya ya untuk kita beristirahat. Tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apakah masih memungkinkan kita untuk menjawab, Dok? Oke, kita berikan beberapa menit lagi kepada kita untuk bisa menjawab. Ya, mungkin yang sudah masuk di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan mungkin kita akan mengakhiri cukup dengan yang sudah tertulis di sini ya Dok ya, dan bisa menjadi perhatian bagi saudara-saudara sekalian. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Riani Sagala. Selamat malam Dok, saya punya orang tua sering mimpi buruk. Nggak bisa bergerak, tapi bersuara kalau tidak ditolong bisa berlangsung lama. Dan abang saya juga seperti itu. Apakah itu ada hubungan faktor genetik dan apa itu ciri narkolepsi? Mungkin bisa langsung dijawab. Benar, itu ciri dari narkolepsi. Apakah itu ada kaitan genetiknya? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan bisa. Ya, kemungkinan bisa. Jadi nanti saya anjurkan kita coba tanya kepada guru besar neurolognya, neurosainsnya itu bagaimana, apakah ada hal tersebut yang terjadi. Terima kasih. Semoga tertolong. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Riani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Kosegeran. Ya, di Pak sini Adi. Pertanyaannya, Shalom, Dok, saya tertarik dengan apa yang Dok sempat bahas, yaitu autoimun. Pertanyaan saya, apakah autoimun dapat disembuhkan atau boleh divaksin, dan cara untuk mengatasi autoimun. Sebelum saya menyerahkan untuk menjawab kepada dokter ini, mungkin saya akan bertanya dulu apakah dokter akan membahasnya saat ini, karena topik kita pada malam hari ini adalah narkolepsi, sementara pertanyaannya adalah berhubungan dengan topik yang lain. Ya, saya jawab. Silahkan untuk. Ya, saya akan jawab. Tadi kita melihat teori bahwa salah satu penyebab daripada narkolepsi rusaknya neuron yang membangunkan kita. Dan perusak itu adalah serangan dari sel-sel darah putih, antibodi-antibodi yang justru menyerang dirinya sendiri. Jadi, saya jawab secara ringkas bahwa kalau ini benar, itu berarti terjadi proses penyerangan oleh tubuh kepada tubuh sendiri. Mengapa ibu tiba-tiba alfa, tiba-tiba gila, kok serang diri sendiri, kok nggak kenal gitu. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang terjadi yang dari orang saintifik mereka jawab wallahu alam. Tetapi orang yang mempunyai iman atau filosofi mengetahui bahwa ciptaan ini tidak mengenal dirinya sendiri.
Jadi pencipta telah membuat agar dia mengenal dirinya, ya, dan itu namanya body wisdom. Pada Tuhan menyebabkan imunitas, refleks, homeostasis dan lain sebagainya. Maka sel-sel tubuh, bahan-bahan kimia dalam tubuh itu mempunyai cara kerja yang sangat serasi. Bagi kita yang orang spiritual, kita tahu ini karena dosa. Dulu semuanya tidak ada autoimun, semuanya serasi. Tetapi setelah ada dosa, mulailah terjadi keanehan-keanehan. Jadi obat untuk autoimun ini apakah bisa dibuat? Ini harus kembali kepada rumus bangunnya. Tuhan pencipta, pabrik telah membuat agar mekanisme kenal diri ini ada. Nah, kenapa terjadi mekanisme yang lain yang aneh? Tidak mengenal diri. Nah, jadi saya jawab secara ringkas bahwa itu adalah penyebabnya, tapi nanti di dalam topik autoimun lagi kita boleh bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Semoga Bapak Adi Kosegeran boleh mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudara Anggiat Nadeak. Selamat malam dok, bagaimana cara mengatasi seseorang yang mengalami narkolepsi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan masih ada dari penanya yang sama, apakah narkolepsi tergolong ke dalam penyakit ataukah kebiasaan seseorang? Silahkan dokter. Baik, kalau disebut narkolepsi, dia itu adalah mengantuk yang sangat berlebihan dengan gejala-gejala patologis yang tadi. Jadi ini bukan hanya kebiasaan, tapi memang suatu kerusakan di dalam otak itu dengan salah satu yang dicurigai adalah proses autoimun terhadap sel-sel yang ada di hipotalamus. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang begitu, dia punya teori agak sulit untuk sembuh, tapi jangan putus asa. Mari kita coba berdoa. Siapa tahu ada jalan-jalan keluar yang belum ditemukan, tapi nanti boleh ditemukan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari saudara atau saudari Nolasco Dora de Jesus. Apakah baik untuk konsumsi antimo saat bepergian? Karena bagi saya kalau tidak mengkonsumsi antimo bisa muntah sampai tempat tujuan. Apakah ada efek samping jika sering mengkonsumsi? Terima kasih. Terima kasih. Antimo itu adalah mengandung chlorpheniramine maleat atau CTM. CTM ini adalah suatu bahan yang menghambat histamin. Histamin ini kalau kita kena luka, ini yang bikin gatal, kita punya ditusuk nyamuk, digigit serangga, itu jadi gatal karena keluar histamin. Nah, antinya adalah CTM. Jadi kalau saudara gatal-gatal, dikasih antihistamin, dia akan mengantikan dan dia akan membuat rasa ngantuk. Itu sebabnya obat-obat yang mengandung antihistamin seperti obat-obat batuk dan lain sebagainya itu dilarang untuk orang yang sedang mengendarai kendaraannya. Jadi mekanisme kerjanya adalah untuk menghambat histamin, dan tadi di dalam teori tadi sudah dikatakan bahwa histamin merangsang bagian-bagian otak lainnya untuk membuat kita bangun. Ya, seperti itu. Nah, jadi demikian. Efek sampingnya tidak ada. CTM itu cukup aman, dia cepat dihancurkan. Kalau ikut dosis, dia tidak menyebabkan efek sampingan, semua ada, tetapi bagi CTM efek sampingnya itu sangat jauh, sangat kecil. Bila mana terjadi, dia cukup aman digunakan asal pakai dosis yang sesuai dengan yang dianjurkan. 3 kali 1 sudah cukup. Oke, terima kasih pembahasannya dok dan jawaban atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dan selanjutnya dari saudara Peter Kuno.
Dokter, sudah sekitar 2 tahun ketika sedang bekerja di depan laptop, saya bisa sangat ngantuk. Dan kalau tidak sedang memberi kuliah, saya bisa menonton di YouTube untuk hilangkan rasa kantuk yang cukup berat itu. Dan cara itu cukup efektif. Kadang-kadang saya sedang memberi kuliah daring pun saya bisa ngantuk berat, bahkan dapat tertidur beberapa detik baru sadar lagi. Bagaimana cara mengendalikan atau mengobatinya? Terima kasih dokter. Dan ada keterangan tambahan, rasa ngantuk yang lebih berat setelah lunch, makan siang. Oke, itu normal. Rasa-rasa ngantuk pada saat-saat seperti demikian, itu normal. Dan untuk mengatasinya adalah dengan kita mengelola pola tidur kita, pola gerak badan kita, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang lebih baik, ya, dan minum air cukup, olahraga yang baik, mandi air hangat, dimasaj, dan seterusnya. Jadi gangguan yang disebutkan tadi berhubungan dengan pola kerja, pola hidup, dan itu lebih mudah untuk diatasi ketimbang kalau dia sudah kena narkolepsi. Ya, jadi seperti itu ya. Kita kendalikan dengan pola hidup yang baik, cukup tidur. Kalau siang hari tidur itu memang sangat umum bagi orang-orang. Kalau habis makan siang lalu ngantuk sekali, itu sebabnya jam yang paling tidak efektif untuk bekerja atau kuliah adalah jam 1, jam 2 siang. Itu cenderung orang ngantuk sekali ya, sehingga di beberapa negara, khususnya di Spanyol, dikenal dengan jam siesta. Setelah makan siang tidak ada kerja, orang pergi tidur semuanya. Nanti jam 3, jam 4, mereka bangun, baru mereka beraktivitas lagi. Ya, jadi mengasuh atau tidur siang adalah kondisinya, tapi jangan lebih dari 1 jam tidur. Karena kalau tidur siang terlalu panjang, itu juga bangunnya enggak terlalu enak ya, enggak terlalu segar. Tapi kalau tidurnya hanya sedikit, bangun itu masih bagus, juga punya perasaan. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Kapan akan ada pembahasan materi autoimun? Oke. Minggu depan kalau mau kita beralih ke autoimun dulu karena ada permintaan. Oke. Boleh. Sepertinya banyak yang meminta untuk autoimun ya, Dok ya. Oh, boleh. Oke. Jadi Terima kasih. Diingatkan kepada pelaksana nanti untuk bisa menjadwalkan materi autoimun. Mungkin yang lalu sudah pernah, tapi akan ada lagi pembahasan yang mungkin lebih detail lagi. Ya. Ada pertanyaan yang selanjutnya, Dok, di sini dari keluarga Silinaung. Shalom, selamat malam, Dok. Saya mau bertanya, apakah baik bagi kesehatan jika kita susah tidur dan selalu minum CTM setiap kali mau tidur? Karena kadang saya susah sekali untuk tidur dan selalu ambil CTM untuk merasa ngantuk. Oke, baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa efek samping daripada CTM ini sangat kecil, ya. Namun tentunya untuk bahan-bahan kimia sintetis kita berhati-hati dalam menggunakannya, khususnya kepada hal-hal yang menyebabkan bisa terjadi gangguan di ginjal kalau penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Kalau bisa kita mendapatkan bahan kimia yang alami, yang sudah diuji beribu tahun, seperti herbal, seperti jamu dan lain sebagainya, itu lebih baik menurut saya, karena dia sudah teruji secara kultural. Misalnya minum air jahe dengan gula merah, minum kunyit, minum bahan-bahan yang lainnya untuk hal tersebut. Ya, jadi kita coba cari bahan-bahan alami yang membuat kita tidur pada waktunya, atau olahraga, ya, dan kita coba cari tahu
kita ini kurang mengantuk karena apa ya? Apa yang menyebabkan kita seperti itu, dan kita coba cari solusi lifestyle yang cocok, yang ternyata ini kita coba eksplorasi dan kita coba cari penyebab tidur bagi kita yang kalau boleh menggantikan CTM. Ya, kalau bisa kita membuat konsultasi untuk mendapatkan hal tersebut. Iya, makasih. Semoga bisa tidur tanpa ini, Pak Silinaung. Mungkin meningkatkan aktivitas fisik Ya. di siang hari juga akan membantu kita mendapatkan kualitas tidur yang baik di malam hari ya, Dok ya. Betul. Coba bikin capek di siang hari sehingga malam bisa tidur dengan pulas. Iya. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab semuanya. Terima kasih juga saudara-saudara yang sudah merespon, sudah berbagi hal-hal yang kita bisa baca bersama di dalam kolom chat yang bisa kita jadikan referensi atau pertimbangan bagi kita. Karena tadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita Dr. Ruben bahwa tubuh kita itu unik ya, bahkan untuk jam tidurnya sendiri pun kita harus bisa mengamati tubuh kita, jam biologis dari tubuh kita masing-masing. Kapan sih saya dapat waktu yang terbaiknya untuk bisa mendapatkan pola tidur yang baik. Namun kembali ada satu filosofi yang sangat-sangat penting dan sudah diciptakan langsung oleh pencipta kita bahwa siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Mungkin itu dasar awal yang bisa kita ambil terlebih dahulu sebelum kita melakukan yang lain. Ada riset-riset yang lain yang masuk ke dalam pengetahuan kita, tapi filosofi dasar Tuhan sudah menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Dan terima kasih untuk respon dari kita semua. Sebelum kita mengakhiri, kita tiba pada closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara kita sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini, narkolepsi. Kami serahkan dokter 1 menit ke depan untuk closing statement. Mungkin kita tidak mengerti banyak hal mengenai narkolepsi, tetapi kita boleh mengetahui bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan siklus siang malam siang. Dan siklus itu tidak pernah putus. Dengan berputarnya bumi pada porosnya sehingga terjadilah siang dan malam itu. Jadi kita perlu menerima ini secara imani dan juga secara saintifik bahwa siang adalah untuk bangun dan malam untuk tidur. Dan kita hidup di dunia yang fana yang mungkin saja bisa menyebabkan pola bangun tidur ini tidak normal. Tapi mari kita tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, melakukan anjuran-anjuran pola hidup sehat. Niscaya saya yakin Tuhan akan memberikan pahala kesehatan bagi kita. Dan kalaupun kita tidak sembuh daripada gangguan tidur kita, bangun tidur di dunia, tapi tetaplah beriman, nanti di dunia yang baru, di sana akan ada kesembuhan yang sejati. Jadi bagi kita terus belajar, lakukan apa yang benar, dan kiranya Tuhan Maha Kuasa Maha Kasih menyembuhkan masing-masing kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak dokter untuk pembahasan malam hari ini. Sungguh kita satu hal yang baru mungkin, bahkan ada yang baru malam ini mendengar, oh ada ya istilahnya narkolepsi ya. Tapi paling tidak ada wawasan yang baru yang bisa masuk ke dalam pikiran kita dan kita bisa mencernanya dengan bantuan Roh Kudus. Sekiranya ada gangguan-gangguan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Untuk itu, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ruben Supit. Namun sebelum kita akan berpisah, satu kali lagi kami minta kesediaan Dr. Ruben Supit untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Oke, baiklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang Maha Kasih Tuhan kami, pencipta, pemelihara, dan penyembuh, pemulih kami, bahkan penyelamat kami,
yang akan memulihkan kami ke keadaan yang asli. Tuhan, pada malam hari ini kami belajar mengenai narkolepsi, yaitu mengantuk yang berlebihan, lebih daripada yang normalnya. Sehingga Tuhan, kami tahu mungkin di antara kami atau saudara-saudara kekasih kami, ada yang mengalami hal ini. Kami sudah mulai mengerti peran daripada neuron-neuron yang menghasilkan hipokretin, menghasilkan histamin, dan bahan kimia lainnya. Kiranya Tuhan ilmu ini yang membantu kami, agar kami boleh menasehati, dan juga kami percaya bahwa pola hidup yang sehat yang Engkau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik. Kami mau serahkan masing-masing kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kasih sayang Tuhan bagi semua kami. Sembuhkan kami daripada gangguan kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan hidup kami agar Engkau datang kami diselamatkan di dalam surga yang mulia. Ampuni kami daripada dosa dan salah. Teguhkan kami dalam terang dan kebenaran-Mu. Kami bawakan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan penebus kami. Amin.